yang mempunyai seorang istri yang belum bisa menjalankan syariat, seperti istri tidak sholat, atau naudzubillah melakukan keharuman yang lain, mungkin judi atau selingkuh, naudzubillah, kita perlu lacak dulu. Sebab kesalahan seseorang itu juga tidak mustahil sebabnya dari kita. Kita sudah pernah mendidik atau betul? Sudah pernah mendidik atau belum? Kemudian cara mendidiknya sudah benar atau belum? Sebab ada diisyaratkan Nabi, ada orang tuh kerjaannya tanfir. Kalau ngajak malah orang tambah lari. Sehingga Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Kalau ngajak orang tuh bagaimana cara yang benar agar orang tidak lari. Nikah baru 3 hari harus pakai pendung, kalau tidak sholat pendung lah, ini kayak misalnya. Dan harus dengan cara yang lembut, hikmah, mu'idhah hasanah. Itu harus prosesnya semua adalah dengan indah. Dan saat yang paling tepat adalah di saat awal-awal bertemu seorang suami dengan istri. Pokoknya suami istri hendaknya semuanya bikin kaget lah. Jadi istrinya yang dulu dianggap baik ternyata sangat baik itu. Biarpun selama ini enggak, mungkin ada seorang wanita itu enggak pernah tahajudan, atau seorang suami juga enggak pernah tahajudan, tapi setelah menikah malam pertama masih sempat tahajudan, bikin kaget. Ya Allah, istriku luar biasa. Dulu saya tidak dengar kalau dia tahajudan, kok ternyata bikin kaget dulu. Dan mengingatkan pun juga di saat seperti itu, sambil suasana indah dan seterusnya. Sebab dalam mengingatkan sendiri jika harus milih waktu yang tepat. Kalau kita salah waktunya juga bikin orang marah, emosi. Jadi nasihati sendiri ada aturannya, ada caranya, dan Nabi mengajari itu semua bagaimana kita nasihati siapapun, termasuk orang yang sangat dekat dengan kita. Istri, nasihati istri beda nasihati anak, nasihati istri dan anak beda nasihati ibu dan bapak. Biarpun kalimatnya sama juga beda, kalau diarahkan kepada istri sangat beda jika diarahkan ke anak. Baik, intinya Anda harus berusaha untuk menasihati yang benar kalau Anda seorang suami kepada istri. Anggap saja sudah benar caranya, dengan cara yang halus, lembut, diajak kepada ulama dan sebagainya. Tetap saja tidak mau, tetap saja meninggalkan sholat. Maka harus ada ketegasan. Karena tidak sholat. Setelah proses loh ya, setelah kita berusaha untuk mengingatkan dia, nasihati dia dengan nasihat yang baik dan lembut, kok masih tetap bisa, untuk apa dipertahankan? Karena dia sendiri sudah tidak mau dengar. Anggap saja bukan karena Allah dulu deh, tapi demi suami kan mestinya kan paling enggak. Biarpun itu adalah bukan ikhlas, tapi enggak ada nilai patuh dia itu. Tidak ada nilai patuh. Padahal kalau seandainya dia menjalankan sholat, dia menyenangkan suami juga, menyenangkan Allah. Pahalanya double. Biarpun beribadah karena manusia adalah riya, tapi paling tidak dia itu sudah tampak tidak ada nilai patuh kepada suami. Termasuk urusan sepele, mengenakan menutup aurat dan sebagainya. Menghargai suami kok susah, bukan? Apakah tidak ngerti rumus cinta? Cinta itu patuh kaidahnya. Akan berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh yang dicintai, selagi itu tidak haram. Kalau ibu disuruh pakai apa saja misalnya, yang nyuruh suami, kalau mulanya sesuatu yang mubah, yang kau duduk di sana mubah kan, tapi kalau sudah suami yang nyuruh jadi wajib loh ya. Patuh bu, denger ya. Ma, duduk sana loh. Ngapain duduk aja sana, sudah ikuti, jangan bantah, sudah. Kenapa? Sudah menjadi perintah seorang suami. Tatanya Pak, aku pengen lihat kamu tuh cantik enggak dari sini. Oh ternyata lebih cantik, kan indah kalau dengar omongan gitu. Pokoknya suaminya pengen menghibur, dia pengen seni dalam bercinta. Kayaknya patuh suami itu penting. Kecuali di saat disuruh yang haram, mubah saja jadi wajib, apalagi yang wajib lah ini. Suruh sholat kok nggak mau, terus apa yang diharap dari perempuan seperti itu? Tapi ingat, tidak serta-merta langsung dicerai, dibuang, enggak, perlu proses, dicoba dulu, coba dulu. Kalau nggak mau ya
aduh Buya sudah terlanjur punya anak, dia keluarga subur, ntar lagi punya anak lagi, sebelum banyak lagi anaknya, tambah repot, anakmu nanti nurun dia, kacau pada gak sholat. Baik, karena apa? Dia sudah tidak punya hati. Paling enggak itu patuh dulu dengan suami, disuruh suami ngaji ya, kumpul sama jamiah pengajian, enggak, sana. Padahal kalau sudah hadir pengajian bukan karena Allah mula-mula datang, tapi di situ ada rohaniyat. Bisa hatinya sejuk menjadi karena Allah kok. Disuruh saja nggak mau. Terus Anda seorang laki-laki keker begitu, misalnya, masa ngomong begitu aja nggak bisa? Ada orang nggak berani ngingetin istri itu, ketakutan, gemeter, nasib. Cuman jangan kasar, kasar tidak boleh. Gampang kok naklukkan perempuan itu. Anda dengan kelembutan habislah dia, selesai. Lembut, santun, nggak bisa ngomong, asalkan perempuan Anda adalah perempuan yang baik. Kalau dengan kelembutan nggak mempan, wah ini bisa. Pokoknya kalau perempuan perlu kekasaran itu nasib buruk bagi Anda, naudzubillah. Sebab istri Anda adalah baik semuanya. Kalau perempuan baik itu adalah ngerti kelembutan, dia ngerti kasih sayang. Sebab kelembutan itu indah. Tapi kalau perempuan nggak ngerti keindahan, ya itu perempuan kasar, nggak ngerti kasih sayang. Makanya pakai kalimat lembut juga nggak bisa. Apakah Anda tidak sadar kalau sudah namanya cinta itu, lihat, capek pun sudah hilang. Capek nggak ada, nanak nasi dalam keadaan demam flu demi suami yang dicintainya. Apa saja untuk anak yang dicintainya. Maka kalau ada seorang istri seperti itu, tidak mau sholat dan sebagainya, setelah proses panjang dinasihati, maka sudah waktunya Anda untuk meninggalkan dia. Karena apa? Di bawah naungan Anda adalah berat. Nanti Anda punya keturunan yang seperti dia, punya watak yang jelek. Dan di sebuah rumah jika ada orang yang tidak sholat itu berbahaya. Tapi ingat, bukan serta-merta langsung dicerai, ditinggal, nggak benar itu. Tapi dididik dulu, karena Anda sudah mengambil dia dengan kebenaran, dengan nama Allah, maka hendaknya harus sempurnakan dengan mendidik karena Allah. Adapun kisah yang kedua, naudzubillah, adalah tentang perselingkuhan, naudzubillah. Jika ada seorang suami, lihat, masalah selingkuh itu kadang-kadang juga masuk bab suudon. Kadang-kadang hanya apa sudah dianggap selingkuh. Kalau sudah makna selingkuh ini kadang-kadang kan maknanya macam-macam. Selingkuh tanpa sekedar komunikasi, biarpun komunikasi sudah buruk dan hina. Seorang perempuan punya suami, lah kok berkomunikasi dengan seorang laki-laki. Oh, ini hati yang busuk. Karena itu nanti akan berkurang cintanya kepada sang suami. Akibatnya apa? Muncul kebencian dan akhirnya menghayal kepada laki-laki tersebut. Ini berbahaya. Baik, selingkuh itu seperti apa sih, kan begitu ya? Kalau sampai derajat perzinaan, naudzubillah, bukan perzinaan saja sudah rendah. Istilahnya seorang istri selingkuh kalau masuk bab zina. Urusan perzinaan tidak boleh kata orang dan tidak boleh hanya SMS, tidak. Kalau tidak dengan pengakuan, maka tidak boleh kita mengatakan seseorang itu berzina. Dan mengaku zina pun bukan dianjurkan, hanya orang bodoh saja berbuat zina di kegelapan, siang harinya cerita, tidak diampuni oleh Allah. Maka siapapun yang pernah terpeleset siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, hendaknya segera ditutup. Allah Maha Pengampun. Tutup dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Baik, tapi kalau seandainya seorang suami melihat dengan matanya sendiri, atau pengakuan dari seorang istri, maka itu pun bukan harus diekspos. Kalau sudah terbukti bahwa saja melihat dengan matanya, bukan katanya. Kalau katanya hati-hati, fitnah bisa saja dihembuskan. Rumah Anda harus rumah bentengnya kuat, tidak boleh fitnah gampang masuk rumah Anda. Ada orang mengatakan, Pak, saya melihat istrimu di sana, langsung marah. Wah, ini laki-laki. Kalau pendekar picisan tuh mateng karena jemuran, bukan karena berlatih yang hebat itu ya nih. Jadi orang itu harus kuat dalam rumah tangga itu. Ketika masih ini kemakan fitnah, enggak bisa. Enggak, istriku solehah, enggak seperti itu. Jangan mudah kemakan fitnah. Baik, kalau seandainya benar, naudzubillah, seorang laki-laki menemukan istrinya melakukan perzinaan, yakin bukan katanya orang, dia melihat dengan matanya sendiri atau pengakuan dari wanita tersebut, maka ketahuilah Anda pun tidak boleh bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Curhat sana sini, enggak. Pilihannya dua. Anda didik dulu, karena barangkali itu adalah babnya kepleset.
Kalau Anda mampu menutup mulut Anda, lalu Anda didik sampai dia menjadi baik. Kalau Anda tidak mampu, khawatir terungkap kalimat yang tidak baik, kalau takut cerita, maka dicerai saja, nggak usah disebutkan sebabnya. Maka tidak usah sebutkan sebabnya. Jadi dicerai, nggak usah disebutkan apa sebabnya. Ya, bilang tidak ada kecocokan dan sebagainya. Sebabnya karena dia selingkuh, karena wah ini haram. Laki-laki semacam itu. Jadi kalau ada seorang suami, naudzubillah, semoga ini hanya sekedar pertanyaan saja, nggak ada terjadi di kalangan kita. Wah, kalau ada seandainya seorang suami melihat istrinya melakukan perzinahan di matanya sendiri atau pengakuan dari wanita tersebut, maka ketahuilah dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau Anda merasa mampu untuk mendidik dia, didik dia. Akan tapi harus ada batasnya. Anda mendidik dia sampai dia benar dan bertobat, dan menjadikan dia sebab terjumus apa, Anda dipelajari sampai dia tobat. Kalau ternyata Anda juga tidak mampu untuk itu, khawatir Anda malah mengumbar kisah tersebut, maka Anda diam saja. Baiklah, pulanglah ke rumah ibumu, kita lebih baik pisah saja. Khawatir aku nanti nggak mampu, lalu emosi, cemburu, lalu aku ngungkap kepada orang lain, malah tidak karu-karuan. Baik, silahkan kau pulang, selesai, dicerai. Cerai pun tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh diungkap kepada orang lain. Sehingga dikatakan bahwasanya kalau ada seseorang menemukan bahwasanya istri yang melakukan perzinahan ini, maka melakukan perzinahan yang benar, bukan kata orang, bukan gara-gara SMS datang, bukan gara-gara mimpi. Sebab orang gila macam-macam. Mimpi lihat istrinya dengan laki-laki itu siap bangun marah. Yang disalahin istrinya, yang salah mimpinya. Ini ada, dan ada orang ngadu kepada saya sampai suudon terus. Sampai saya kena suudon. Paling kamu muridnya Buya Yahya ya, biarpun kamu melakukan, kata Buya Yahya kan tidak boleh ngaku kan. Sampai saya kena juga, alhamdulillah. Luar biasa orang itu. Kan kata Buya Yahya nggak boleh ngaku noh. Ini waduh. Walhasil lihat, itu manusia rendah dan akan didatangkan musibah kepada orang yang semacam itu. Suudon sampai kemana-mana, habislah semua. Memang jiwanya jiwa kotor, jiwa busuk. Baik, kalau memang takut kita tidak mampu, lebih baik kita tinggalkan saja, suruh kembali kepada orang tuanya. Karena apa? Takut kita tidak mampu menahan mulut kita. Kemudian karena ini adalah masalah berat, masalah pengkhianatan, karena bisa jadi seorang laki-laki menjadi tidak ada rasa cinta dan sebagainya, khawatir nanti yang ada adalah emosi, marah dan seterusnya. Maka lebih baik ini ditinggalkan, tapi tetap tidak boleh menyebutkan sebabnya. Kalau kasusnya masalah perzinahan, naudzubillah, zina harus ditutup. Baik, berpisah adalah pilihan jika memang orang tersebut tidak mampu untuk mendidiknya.